Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Nur Izatul Jannah, NIM 2051110080005, kelas Biologi 2. Di sini saya akan melakukan praktikum biologi dasar dengan judul pertumbuhan kacang hijau. Nah, di sini saya menggunakan media tanam kapas dan juga menggunakan 3 perlakuan air yang berbeda-beda, yaitu air bening, air cucian beras, dan air sabun. Selain itu, saya juga menempatkannya di tempat yang berbeda-beda, yaitu tempat gelap, tempat redup, dan tempat terang. Nah, untuk pengamatannya kita membutuhkan waktu selama 7 hari. Alat dan bahan. Yang pertama yaitu siapkan kacang hijau. Selanjutnya yaitu siapkan 6 buah gelas dan beri nama masing-masing sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu kapas, air sabun, air cucian beras, dan air putih. Dan yang terakhir yaitu penggaris, digunakan untuk mengukur tinggi pertumbuhan. Cara kerja yang pertama yaitu rendam kacang hijau selama 1 malam. Selanjutnya yaitu pada keesokan harinya masukkan kapas secukupnya ke dalam gelas, tata dengan rapi. Selanjutnya yaitu masukkan kacang hijau secukupnya ke dalam gelas. Dan yang terakhir yaitu siram menggunakan air sesuai dengan perlakuan. Tempatkan pada tempat yang berbeda. Yang pertama yaitu gelap, redup, dan yang terakhir terang. Pengamatan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan yang terakhir hari ketujuh. Hasil pengamatan. Grafik pertumbuhan di tempat terang, grafik pertumbuhan di tempat redup, dan grafik pertumbuhan di tempat gelap. Dan ini adalah hasil akhir dari pengamatan kita. Pembahasan. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, hal ini menunjukkan bahwa intensitas cahaya ini sangat mempengaruhi pertumbuhan perkecambahan. Berdasarkan dari grafik sebelumnya tentang pertumbuhan biji kacang hijau, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kacang hijau yang paling cepat yaitu pertumbuhan kacang hijau yang berada di tempat yang gelap. Pertumbuhan kacang hijau pada hari pertama masih belum mengalami pertumbuhan sama sekali. Selain itu juga hal ini menunjukkan bahwa zat auksin pada tumbuhan kacang hijau ini sangat mempengaruhi perkecambahan. Fungsi zat auksin pada tanaman yaitu untuk mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan juga untuk menghambat pertumbuhan tanaman bila terkena sinar matahari. Sehingga pertumbuhan kacang hijau yang berada di tempat gelap ini lebih cepat daripada pertumbuhan kacang hijau yang berada di tempat terang. Hal ini menunjukkan zat auksin pada pertumbuhan kacang hijau yang berada di gelap fungsinya tidak terganggu, atau dapat juga dikatakan bahwa zat auksin tidak dapat bekerja secara maksimal apabila di tempat terang. Untuk perlakuan air yang berbeda, air bening lebih subur daripada air sabun dan air beras. Hal ini ditunjukkan karena pertumbuhan biji tanaman kacang hijau ini yang menggunakan perlakuan air bening ini pertumbuhannya lebih cepat daripada yang air sabun dan air beras. Namun, untuk tanaman biji kacang hijau yang berada di tempat gelap ini warnanya kuning pucat, daun tidak berkembang dan lama-kelamaan akan mati apabila cadangan makanannya sudah habis. Ini karena
Cahaya juga merangsang pembentukan klorofil. Apabila tumbuhan berada di tempat yang gelap, berarti tumbuhan tersebut tidak bisa membuat klorofil dan akhirnya tidak bisa melakukan fotosintesis. Dalam percobaan kali ini, tumbuhan yang berada di tempat gelap ini lebih optimal dan lebih cepat pertumbuhannya dikarenakan tidak terganggunya hormon ausin. Meskipun pertumbuhannya paling cepat, tumbuhan yang berada di gelap ini kondisi fisiknya kurang baik, seperti batang yang pucat, warna yang kuning, dan juga daun yang tidak bisa berkembang. Untuk tanaman yang di tempat terang, tumbuhannya lebih pendek dikarenakan hormon ausinnya terhambat oleh cahaya matahari. Meskipun lebih pendek, tetapi kondisi fisiknya sangat subur dan terlihat sangat gemuk. Selain itu, warnanya juga sangat segar. Untuk pertumbuhan yang mendapat perlakuan air yang berbeda,